yang barokah, yang baik untuk urusan dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ibu baik rahmati Allah, PT Anamiroh Travel Indo yang telah berdiri sejak tahun 2001 ini, seperti yang beliaunya sampaikan, tidak satu jamaah pun dari ratusan ribu ataupun puluhan, kita tidak bisa menghitung detailnya karena sangat deras sekali. Amanah masyarakat tambah tahun tambah luar biasa. Padahal di saat itu juga muncul banyak travel baru. Cleaning service yang ada di Saudi pulang ke Indonesia, gawe gendero travel. Ustadz dan lain sebagainya habis umroh ikut Anamiroh, kemudian pulang bawa bendera travel. Jamaahnya 2 cuma. Tapi gue sekedar gendero dewe. Dan ya, udah nggak ngurusi legalitas, gitu. Yang seperti itu tadi, legal kita. Gitu. Tukang Joko Catering yang ada di Mekah Madinah kemudian pulang ke Saudi juga membuat travel, catering, tour and travel dan lain sebagainya. Jadi seperti itu. Tapi kalau kita betul-betul berlandaskan amanah, profesional, proporsional, apa yang kita sampaikan tidak kita kurangi ataupun tambah sesuai dengan yang ada di lapangan. Insya Allah getuk tular, kemudian jamaah yang kembali, tidak usah kita suruh. Pelayanan kita nancep di hatinya dan lain sebagainya. Ya, sudah pasti komunikasi ke saudaranya, sanak keluarga dan lain sebagainya. Tapi kalau sampai cacat, ya sedikit saja. Nek apik nyebarin nang wong 10, nek cacat 10.000. Nggih. Jadi kalau kita tidak bisa memberikan kenyamanan, keamanan dalam pelayanan, bisa ke 10.000 orang. Ya. Maka saya boleh saja berbicara seperti ini, tapi panjenengan percaya atau tidak, ibarat kata hidangan yang di depan kita ini, kita nggak tahu rasanya kayak gimana kalau belum dicicipi. Insya Allah apa yang saya sampaikan juga tidak saya tambahkan dan kurangkan. Sempurna itu tidak mungkin dalam sebuah perjalanan, dalam sebuah program, tidak mungkin. Tapi kita terus belajar dari kesalahan, dari kekurangan yang juga tidak pintar-pintar dalam perjalanan travel. Karena apa? Regulasi negara kita yang selalu berubah-ubah. Kemudian regulasi negara Saudi yang juga paginya tempe, siangnya tahu. Maka tidak pintar-pintar dalam mengurus tamu-tamunya Allah, baik urusan umrah maupun haji, selalu update. Apalagi di era digitalisasi seperti ini, dipewaksakan bahwasanya sekarang masuk ke Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram itu menggunakan aplikasi. Ya gak bisa. Sampai tanya ke saya, Mas, desas-desus informasinya, kalau ke Tanah Suci itu harus pakai HP ya, setiap orang sama. Itu gimana, Mas? Saya sulit menjawab. Di sisi lain memang harus diperlukan, tapi di sisi lain kecil kemungkinan bisa dibantu. Tapi dengan Anamiroh timnya yang banyak, kompak, maka saya sampaikan, itu ibarat hukum untuk mubah. Saya bilang kayak gitu ya kan. Kalau dilakukan baik, kalau bawa HP baik, orangnya sepuh-sepuh, udah bawain aja, suruh bawa tok, nanti di sana diaktifkan sama tim-tim kita semua. Karena sampai saat ini kadangkala kita masuk ke wilayah Masjidil Haram, baik maupun sholat khususnya adalah melaksanakan rangkaian ibadah umroh,
itu harus menggunakan tasreh. Tasreh ini adalah legal izin yang diberikan dari muasasah yang mengeluarkan visa secara berjamaah. Itu 1 kali. Kok ada kesempatan 2 kali, itu rezeki. Tapi kita tidak mau menyampaikan. Informasinya adalah 1 kali. Adanya kedua, ketiga, keempat, kita cek melalui aplikasi tersebut. Yang tadi saya sampaikan, pentingnya membawa HP. Bahkan kalau memang kendel, yakin orang Islam tuh harus yakin kendel ya. Kalau yakin mungkin mumbul pun sakit, melakukan dukure banyu pun sakit. Asalkan yakin loh. Kalau panjenengan sekarang ada kolam, berusaha jalan, kok jegur kelelep berarti kurang yakin. Pakai ikhram, ceret, ya yakin, habis sambil mikir. Kok dikelok ono rombongan ini mau Indonesia, nyeludur enggak ada kan? Lolos. Ngoten. Lagi-lagi. Itu berkali-kali. Yakin dia berangkat dari hotel mau kemana? Mikot jamaah. Duh. Udah daftar belum di aplikasi? Bismillah mas, urusan kok gak iso ya. Balik. Masalahnya kalau panjenengan sudah menancapkan niat kemudian gagal masuk ke menunaikan ibadah umrah, di situ ada hukum fidyah ataupun dam yang diberlakukan. Enggak kan? Apakah menunggu sampai berjam-jam? Enggak mungkin. Sudah bagian maka ya adanya digitalisasi HP itu penting. Tapi kalau kemudian hanya karena HP gak sido daftar, itu kebajot itu kan. Tidak seperti itu juga. Karena tim sudah kami siapkan untuk membantu panjenengan semua. Alhamdulillah sejak Desember akhir sampai dengan hari ini 2.400-an jamaah sudah kita berangkatkan dari 10.000 lebih jamaah yang tertunda. Tapi itu nggak ada separuhnya, rata-rata pendaftar baru. Karena apa? Yang tertunda ini ada yang masih takut dan sebagainya, sudah kita tawarkan semua. Memang secara ongkos biaya menyesuaikan. Tapi An-Nawiroh masih tetap yang terhemat. Bukan kemudian dulu murah belasan juta, sekarang menjadi puluhan. Ya faktornya adalah ada karantina, swab PCR. Kita belum bisa direct Surabaya dan sebagainya. One gate harus ke Jakarta dahulu. Tapi tidak satupun jamaah saya temukan pulang dari umroh ngeluh. Awal saja masuk karantina ngeluh. Oh amin, ya kan? WA di grup nggak selesai. Barang sudah keluar dari karantina pulang, daftar lagi. Wallah, daftar lagi. Terjadwal beberapa hari ke depan ini berangkat lagi bersama rombongannya 2 bis, yang satunya 3 bis. Karena An-Nawiroh tersebar di berbagai wilayah, khususnya Jawa Timur maupun luar Jawa. Nah, alhamdulillah beliaunya sudah mempercayai An-Nawiroh dan juga masyarakat yang ada di Kediri. Insya Allah saya akan selalu amanah dan bertanggung jawab mengemban niatan panjenengan untuk memilih kami sebagai jembatan menuju ke tanah suci dengan baik dan ending yang membahagiakan. Amin. Namun tetap saya titip-titip, amanah ini tidak diciptakan dari yang di pusat saja, tapi juga dari cabang-cabang. Harus detail, khususnya terkait dengan keuangan, pengelolaan keuangan. Saya itu namanya orang kerja, walaupun jasa seperti ini, baru istilahnya menghitung. Saya sampaikan itu kalau sudah pulang jamaahnya dapat 1 minggu, itu pun kadang masih ada masalah.
namanya orang. Kan kata, kok kemudian istilahnya belum berangkat sudah tidak karu-karuan jamaahnya, keuangannya. Jadi dalam perjalanan itu masih banyak masalah. Delaynya pesawat, visa yang tidak setem dan lain sebagainya. Terus kemudian di Saudinya, mentalnya hotel. Sekarang posisinya crowded Madinah. Mekah kosong, Madinah full. Karena belum banyak hotel yang dibuka, yang masuk di sistem hanya baru beberapa. Sedangkan pesawat yang laku itu yang terbangnya ke Madinah. Karena di situ ada karantina. Jadi dua saja, Jeddah, Madinah. Yang banyak lebih dari 80% itu ke Madinah. Akhirnya beludak, hotel banyak yang pilot belum buka, mendal bookingannya. Mintanya hotel ini tidak terkonfirm. Dan kalau travelnya berusaha dengan baik, insya Allah walaupun terjelek tidak di hotel tersebut, di upgrade atau setara. Jadi seperti itu. Mekah kosong. Kalau dulu kan yang landing Jeddah ke Mekah dulu, kemudian landing Madinah ziarah, Madinah keluar menuju ke Mekah, Mekah ganti ke Madinah. Yang Mekah selesai terbang dari Jeddah, muter. Kalau sekarang tidak, beludak di Madinah. Dan ini akan terjadi sampai Syawal, karena umroh ini mepet kemarin dibuka. Kurang lebih 1,5 bulan sebelum Ramadan atau 2 bulan. Setelah ini sudah nggak ada. Oke, monggo sarang-sarang sambung informasi kepada halayak umum ataupun sanak keluarga, famili dan rekan-rekan terkait dengan PT Anambra Travel Indo yang sudah berdiri sejak tahun 2001, terbukti amanah, tidak pernah satupun menelantarkan jemaahnya. Program kami mulai dari umroh reguler, umroh plus Dubai, Eropa, Timur Tengah, Asia, semuanya ada. Okay. Kemudian haji reguler, haji plus 6-7 tahun, dan haji furoda tanpa masa tunggu. 3 ini reguler 31 tahun plus 6-7 tahun, furoda mujamalah langsung. Tur Timur Tengah, Mesir, Yaman, Eropa dan lain sebagainya, kami semuanya ada. Dan semua dari layanan itu ada kemudahan. Yang pertama, menabung kerjasama dengan BSI atau dengan bank-bank syariah yang lainnya, langsung atas nama panjenengan sendiri. Uang tidak kita pegang, tapi di situ harus akad uang ini ditujukan untuk menunaikan ibadah umroh ataupun haji. Kemudian tidak mudah diambil untuk nyauri utang atau kemudian ngeredit sepeda motor. Jadi betul-betul fokusnya menabung itu untuk ke tanah suci. Kemudian dari tabungan tersebut, kalau sudah terkumpul 4-5 juta, bisa berlanjut percepatan dengan menggunakan pembiayaan. Umroh dulu, sisanya setelah pulang. Jadi kemudian itu kita tawarkan cash, oke. Kemudian nabung, oke. Pembiayaan umroh dulu, baru setelah pulang. Atau yang tidak tiga-tiganya, gratis. Bisa. Bagaimana caranya umroh gratis? Sangat mudah sekali. Maka nanti dikonsultasikan, didiskusikan kepada beliau yang sudah mengemban mandat ini yang ada di Kediri, bagaimana terkait dengan program-program kemudian yang ada di PT Anambra Travel Indo.
khususnya yang umroh gratis itu yang seperti apa? Bisa. Barangkali itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang ditanyakan mungkin terkait dengan perjalanan umroh sekarang dan lain sebagainya, yang jelas saya kemarin pemberangkatan ketiga saya setelah juga ada keberangkatan 2 kali dari BDA Namiro. Terus saya berangkat setang 1 bulan lebih saya di sana untuk kontrak hotel, kontrak catering, base, dan juga visa. Alhamdulillah Anamiro adalah provider visa dari 7 yang ada di Jawa Timur. Bisa dicek di situsnya Wizarah Saudi, PT Anamiro Travel itu. Dan jadi tidak ada yang perlu diragukan lagi. Tidak ada track record di Kementerian Agama, dan saya sebagai pengurus dari Ampuri, Asosiasi Pengusaha Muslim Umroh dan Haji, saya wakil ketua Koperasi Ampuri Jawa Timur yang hari ini tadi juga berangkat dari berbagai travel, berangkat di dalam payung Koperasi Ampuri, dan programnya mengambil ke saya Anamiro. Terima kasih atas waktu. Kembali saya sampaikan, jangan sampai tergiur dengan hanya selisih 200, 300 ataupun 500 ribu, tapi panjenengan niat yang sudah dipupuk sejak jauh-jauh dan menjadi angan-angan sebuah kebahagiaan, pupus semua karena travel yang tidak terpercaya ataupun tidak amanah. Bahkan ada yang jualan jajan itu nyelengi 5.000, begitu terkumpul 25 juta, 20 sekian juta untuk mendaftar umroh, salah memilih. Pun sepuh itu real terjadi. Buatan berangkat, begitu jadwal berangkat, timnya nggak ada di airport, ya, ataupun istilahnya lost kontak. Ternyata kantor tempat dia mendaftar itu kontrak. Luar biasa kantornya, makom-makom kontrak. Setelah mengumpulkan banyak pendaftar, dia orang luar Jawa atau kemana, bisa dideteksi sekian ratus jamaah, sekian ribu jamaah dan lain sebagainya. Akhirnya pupus ataupun berangkat tapi terlunta-lunta pelayanannya dan lain sebagainya di tanah suci. Itu juga tidak sedikit saya jumpai. Insyaallah cek profil kami dan mungkin tidak terlalu sulit untuk menanyakan terkait dengan Anamiro Travel Indo ini, karena waktu yang cukup panjang. Anamiro ada, kami bukan travel baru, bukan travel yang kemudian baru besar dan tidak muncul lagi, tapi kami betul-betul menunjukkan, membuktikan, bukan janji tapi bukti. Panjang perjalanannya, panjang. Masih semangat? Masih. Kalau saya tanya ila aina dhahibun, kemana kita akan pergi? Baitullah, gitu kan? Terus kemudian An-Namiro, yes. 1, 2, 3. Ila aina dhahibun? Ila aina dhahibun? Ila aina dhahibun? An-Namiro, An-Namiro. Sallallahu Nabi Muhammad. Terima kasih. Begipun pengapunten menawi wonten lepat lan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, atas sambutan dari Bapak Direktur Utama PT Anamiro Travel Indo, Bapak Haji Bagus Awaludin Irfansyah LC, kami ucapkan terima kasih. Alhamdulillahi jazakallahu khairan. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Bapak, Ibu serta hadirin yang berbahagia, akhirnya kita telah berada di penghujung acara.
Semoga acara Grand Opening Kantor dan Pramanasik Umroh oleh PT Anamirah Travelindo senantiasa membawa manfaat dan barokah kepada kita semua. Terlebih kepada calon jamaah haji dan calon jamaah umroh yang telah menitipkan kepercayaannya kepada PT Anamirah Travelindo, kami berharap dapat menjalankan ibadah dan silaturahim ke tanah suci dengan segenap hati. Amin, amin, ya robbal alamin. Baik, selanjutnya kepada hadirin yang bersedia mendaftar haji atau umroh, kami haturi untuk menuju ke tempat pendaftaran yang ada di depan. Mengingat kami menawarkan promo spesial khusus untuk hari ini saja. Saya ulangi lagi, kepada hadirin yang bersedia mendaftar haji atau umroh, kami haturi untuk menuju tempat pendaftaran yang ada di depan. Mengingat kami menawarkan promo spesial khusus untuk hari ini saja, yaitu cukup dengan membayar Rp500.000, maka Bapak Ibu sudah mendapatkan porsi umroh dari PT Anamirah Travelindo Kediri. Selain itu, Bapak Ibu juga akan mendapat potongan harga sebesar Rp500.000 dari total harga paket umroh. Monggo silakan gunakan kesempatan ini. Untuk mendaftar hari ini, karena mengingat kesempatan tidak datang 2 kali. Monggo untuk secara bergantian melakukan pendaftaran di depan untuk mendapatkan berbagai tawaran promo dan juga door prize yang menanti bagi orang-orang yang beruntung pada hari ini, begitu ya. Untuk meja pendaftaran di samping ada di depan, sebelah kiri juga ada di belakang, sebelah kanan. Untuk mengulangi antrian monggo silakan. Kami ingatkan juga kepada hadirin yang terhormat, hadirin yang berbahagia untuk tidak meninggalkan tempat terlebih dahulu, mengingat akan ada door prize bagi orang-orang yang beruntung nantinya ya. Sambil menunggu untuk mendaftar secara bergantian, dari BSI akan menyampaikan presentasi dan berbagi door prize begitu. Maka dari BSI kami persilahkan. Bapak Timur dari BSI kami persilahkan. Coba lagi kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang kami hormati Ibu Hajah Dr. Ana Joharoh Said dan juga seluruh jajaran direksi PT Anamirah Travelindo Kediri. Yang saya Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Timur, saya dari Bank BRI Bank Syariah Indonesia area Kediri. Alhamdulillah sudah beberapa kali kami roadshow ke beberapa daerah dan kebetulan kami juga ada semacam kerjasama dengan DPP LDII yang ada di Jakarta. Dan dalam 1 minggu terakhir ini kami safari ke beberapa DPD, betul ya Pak ya, DPD yang ada di Karsirenan, Kediri, Madiun. Jadi kalau dengan Wali Barokah, dengan LDII itu bukan asik lagi bagi kami.
Bapak Ibu sekalian, tidak banyak yang kami sampaikan di sini, sedikit yang akan kami sampaikan terkait masalah program yang ada di kami yang sudah barang tentu insya Allah bisa disinergikan dengan apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Nyai dan juga Pak Bagus. Bahkan terakhir kali pada saat Pak Bagus menyampaikan, ini saya stabilo Ibu Bapak sekalian. Jadi ada baiknya kalau kita ini berorientasi pada kehidupan akhirat, kita menabung untuk akhirat, bukan untuk menabung untuk dunia toh. Jadi menabung untuk haji. Ngaten. Pramila di tempat kami Ibu Bapak sekalian ada yang namanya tabungan haji. Ada yang namanya tabungan haji reguler. Ada yang namanya tabungan haji untuk anak. Pramila untuk saat ini yang saya tahu untuk wilayah Jawa Timur Kediri khususnya itu untuk masa tunggu itu kurang lebih sekitar 35-40 tahun mulai dari sekarang. Jadi memang betul sekali solusinya adalah umroh pemanasannya. Betul demikian ya. Nah untuk itu Ibu Bapak sekalian mulai saat ini ada baiknya kita menabung untuk diri kita sendiri dan juga untuk mempersiapkan anak-anak kita. Kebetulan untuk kami di Bank Syariah Indonesia ada beberapa produk yang bisa insya Allah bisa menjembatani penjenengan sedaya untuk bisa tindak ke tanah suci. Ada di tempat kami tabungan haji dengan syarat cuma pembukaan Rp100.000, Ibu sekalian. Penjenengan sudah bisa merencanakan untuk pergi ke tanah suci. Namun demikian untuk saat ini kami alhamdulillah sudah bekerja sama dengan Amitra. Kita melayani untuk dana talangan haji, Bapak sekalian. Pramila kalau untuk selama ini ada beberapa isu kalau yang namanya haji untuk sementara ini di stop dana talangannya, Bapak sekalian. Namun demikian alhamdulillah satu minggu kemarin kami mendapatkan informasi yang luar biasa dan ini rasanya harus kami sampaikan kepada para jamaah di sini, kepada Bapak Ibu sekalian yang ada di luar sana bahwa Bank Syariah Indonesia ini melayani untuk memberikan dana talangan haji. Monggo kami sendiri yang ada di Kediri, Bank Syariah Indonesia sebenarnya adalah peleburan daripada 3 bank. Kalau pengen sedaya preso ada Bank Syariah, ada Bank BRI Syariah, ada Bank Mandiri Syariah, ada Bank BNI Syariah. Pada tanggal 1 Februari 2021 kemarin kita lebur menjadi satu dengan nama baru Bank Syariah Indonesia. Pramila harapan dari kami dengan apa yang kami sampaikan ke penjenengan sedaya, insya Allah nanti kami akan melayani penjenengan sedaya untuk bisa melaksanakan rukun kelima, rukun Islam kelima, tindak ke tanah suci.